Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam kegiatan KBM ini. Sudahkah Anda mengaji pagi? Mungkin sudah ya. Alhamdulillah kita masih diberi panjang umur. Semoga umur kita menjadi berkah. Baik, kita sama-sama berdoa dulu. Doa belajar. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Lebih-lebih kita harus sering bersolawat, mendoakan orang tua, mendoakan orang lain ya. Sebelum ke pembelajaran, ada firman Allah dalam surat Muhammad, yaitu ayat 19, yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan dosamu dan dosa kaum mukmin. Jadi harus bisa mendoakan terhadap orang lain dan mohon ampunlah dosa-dosa kaum mukmin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Nah, itulah bahwa kita harus selalu berdoa itu sambil mendoakan orang lain, karena sudah tertera pada ayat 19 surat Muhammad. Baik, selanjutnya kita akan melangkah ke pembelajaran, yaitu mengenai afiksasi imbuhan dari bahasa Arab khususnya ya. Perlu ketahui bahwa kita sebagai bangsa Indonesia perlu membanggakan bahwa bahasa Indonesia dijadikan bahasa yang dipergunakan di ASEAN. Jadi sudah di ACC, selain bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pendidikan, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara ya. Nah, itulah bahasa Indonesia. Memang bahasa Indonesia itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa serapan bantuan dari bahasa asing. Misalnya, bantuan dari sebelum dilekatkan ke dalam bentuk kata dasar, adanya afiksasi imbuhan dari bahasa Arab. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu jenisnya itu al, i, wi, dan iyah. Nah, itulah keempat serapan imbuhan dari bahasa Arab khususnya. Nah, mungkin Anda semua pernah menggunakan atau mendengar penggunaan imbuhan tersebut yang sudah melekat pada kata-kata. Misalnya, al, penggunaan al, misalnya diterapkan biasanya digunakan dalam
Yayasan Al-Fajri misalnya, Yayasan Al-Arif, Yayasan Al-Talal misalnya, Yayasan Al-Azka. Itu untuk awalan al. Kemudian akhiran i misalnya dari kata yang sudah dilekatkan dengan kata surgawi, surgawi ya, manusiawi itu untuk wi ya. Kemudian akhiran iyah melekat pada kata alami ditambah akhiran iyah dari bahasa Arab menjadi alamiah. Nah, barangkali itu ya mengenai imbuhan dari bahasa asing khususnya bahasa Arab. Nah, selain dari bahasa Arab, banyak lagi imbuhan dari bahasa asing itu, misalnya dari bahasa Inggris yang pernah Anda kenal, yang pernah Ibu sampaikan, misalnya sebelum dilekatkan dengan bentuk dasar i, if, is, dan isasi, itu dari bahasa Inggris. Atau juga banyak adopsi dari kata-kata bahasa Indonesia itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari kata-kata bahasa Inggris, bahasa Arab. Banyak sekali dari bahasa Jawa, bahkan yang disebut serapan bahasa asing itu dari bahasa Sunda sendiri. Itu misalnya kata anyar itu ya. Baru-baru ini sudah disahkan dalam Kongres Bahasa Indonesia. Kata asupan sudah melekat. Misalnya asupan gizi, anak balita memburu, asupan gizi. Nah, jadi perlu bangga sekali bahasa Indonesia itu sangat kaya ya, yang berasal dari bahasa Melayu itu, yang kita gunakan menjadikan bahasa persatuan, bahasa kenegaraan, bahkan bahasa pendidikan. Nah, itu barangkali ya pertemuan kali ini, di samping kita mendapatkan pelajaran mengenai berdoa, itu sudah tertera dalam firman Allah surat Muhammad ayat 19. Kemudian kita perlu selalu mendoakan. Ini ada cerita ya, Ibu pernah melihat di YouTube ada putra seorang raja Saudi Arabia yang mendapat kecelakaan, bahkan tidak sadarkan diri selama 20 tahun. Nah, itu Ibu menemukan di Google sebanyak 2 kali ya. 2 kali belum sadarkan diri. Nah, alangkah baiknya kita mendoakan beliau mudah-mudahan cepat sadar. Nah, gitu selalu berdoa setelah selesai sholat, berdoa untuk diri sendiri, orang tua, bahkan untuk orang lain. Misalnya tadi untuk seorang yang belum sadarkan selama 20 tahun. Jadi ingat surat Al-Kahfi ya. Kalau surat Al-Kahfi itu para pemuda yang sebanyak berapa ya?
kalau tidak salah 9 orang di surat Al-Kahfi selama 350 tahun mengingatkan itu. Mudah-mudahan beliau juga cepat-cepat disadarkan diri ya, yaitu kalau tidak salah namanya Muhammad Talal ya, belum sadarkan diri selama 20 tahun. Lalu tidak selang lama di bulan Muharram ini ibu mendapatkan kabar juga dari YouTube, bahkan sampai ibu print bahwa beliau Pangeran Putra Raja itu sudah sadarkan diri. Ibu print ya, mungkin atas doanya dari kita itu ibu menemukan ini pada tanggal 2 Muharram. Coba lihat tuh, beliau sudah sadarkan diri. Alhamdulillah ya, Allah telah mengabulkan, telah memberikan hak hidup kepada putra Pangeran Putra Raja Saudi Arabia ya. Sehubungan dengan kegiatan KBM-nya kita mendapatkan kabar gembira. Demikian pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.